سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi mencapai bahagia sampai akhir hayat, yakni menjaga tetap syukur dan qanaah. Ibu-ibu, dua sikap ini akan mengantarkan seseorang dijamin bahagia, karena setiap anugerah Allah itu kalau disyukuri, maka syukur itu akan mengundang rahmat Allah yang belum disampaikan kepada kita. Syukur itu menghindarkan orang yang bersyukur dari azab yang pedih. Maka la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur pasti rahmatku akan kembali. Itu artinya akan aku tambahi. Itu artinya apa? Bahwa dengan bersyukur itu yang sudah pasti itu tambahan barokah, sehingga sekecil apapun rahmat yang diterima itu kalau disyukuri menjadi rahmat yang barokah. Nah, barokah itu artinya ziyadatul khair. Barokah itu kebaikannya terus meningkat, bertambah, berkembang dan seterusnya. Itu yang disebut barokah. Syukur juga menyelamatkan seseorang agar rahmat itu bisa dinikmati. Jangan sampai rahmat itu berubah menjadi azab, yang namanya istijrah. Karena itu bahagia sekali kalau orang itu selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Nah, syukur itu mesti berdampingan dengan qanaah. Qanaah itu nerimo apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi selain berterima kasih, juga menerima dengan ridho. Jadi bersyukur dan qanaah itu menjadi sumber kehidupan sampai akhir hayat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur dan qanaah merupakan sumber kebahagiaan dan ketenangan hidup. Berapapun kenikmatan yang diterima, selama disikapi dengan rasa syukur dan qanaah, akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, kufur dan tamak ini lawan katanya ya. Kalau syukur itu lawannya kufur, qanaah itu lawannya tamak, rakus, angkara murka dan sebagainya. Sebaliknya, kufur dan tamak merupakan
merupakan sumber kesengsaraan dan sumber penderitaan, karena tidak dapat membaca harganya nikmat sehingga merasa kurang, terus menerus dipacu ketamaan sehingga menghalalkan segala cara. Kita sekarang ini sedang bertemu dengan satu zaman yang diwarnai dengan kufur dan tamak. Tamak dalam segala hal, sehingga otomatis kalau tamak itu mesti menghalalkan segala cara. Kalau tamak itu mesti mendorong ketamakannya itu untuk selalu merugikan siapapun. Karena kalau sudah menghalalkan segala cara, berarti mesti merugikan siapapun karena merampas orang secara paksa. Nah, itu syukur dan qanaah menjadikan seluruh rahmat dan karunia Allah menjadi barokah, yakni kebaikannya semakin meningkat, manfaatnya semakin bertambah. Sebaliknya, berapapun banyaknya rahmat yang diterima, manakala kufur dan rakus, maka rahmat tidak dapat dinikmati, tidak bermanfaat karena tidak barokah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kun wari'an takun abdan nas, wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Warok itu hati-hati sekali untuk tidak berbuat dosa. Dalam hal makan, hati-hati sekali, jangan sampai makan yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat saja diwaspadai. Nah, karena itu kalau orang itu yang dimakan serba haram, maka sulit untuk jadi orang bersyukur dan qanaah. Dan jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Jadi tadi sudah saya sampaikan, syukur dan qanaah itu selalu beriringan dalam hidup manusia. Harus selalu beriringan. Ini disabdakan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Nasiruddin Albani. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya sifat syukur dan sifat qanaah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Nah, kita ambil pengertian syukur, penjelasan syukur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ini dalam kitab Madarijus Sholihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini. Syukur itu harus mewujudkan 3 komponen. Komponen pertama adalah diucapkan dengan lisan, minimal alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur kalau fa'amma bi nikmati rabbika fahadis. Yang kedua, membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati kalau semua yang dinikmati itu semata-mata datangnya dari Allah. Kemudian dengan anggota badan bahwa rahmat yang diterima itu menjadi fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berupa apa? Ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu orang yang betul-betul syukur meliputi 3 unsur yang harus ada
ada di dalam diri seseorang. Nah, lawan dari syukur adalah kufur, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi referensi oleh Allah bagaimana sikap korun yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas ayat 78, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Jadi korun tidak mengimani kalau harta itu datangnya dari Allah, tapi dia mengklaim bahwa harta itu dimiliki karena ilmu yang dimiliki. Kalau dilacak lagi, lah ilmumu dari mana? Kan tentu dari Allah. Ya, itulah orang yang mendustakan kebenaran dan mengingkari nikmatnya Allah. Maka kalau di akhir zaman banyak orang yang tidak mengakui rezeki anugerah dari Allah, maka sesungguhnya gerombolannya korun, termasuk jamaahnya korun jadi imamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur adalah jalan menuju cinta dan kasih sayang Allah. Allah telah memberikan segala kebutuhan manusia secara cuma-cuma dan tidak terhingga. Manakala manusia pandai berterima kasih, niscaya akan mendapat cinta dan kasih sayang Allah. Ibu-ibu, kita sudah sering mendengar ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatnya Allah, nggak bakalan bisa. Tapi mengapa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang pandai bersyukur? Itu karena tidak memahami esensi rahmat. Ibu ya, saya kagum sekali dengan penjelasan pakar liver, pakar liver, penyakit liver. Dia mengatakan bahwa liver itu memiliki 500 fungsi dalam tubuh kita. Kalau jantung cuma satu, pompa darah kan? Tapi kalau liver itu punya 500 tugas. 500 tugas. Nah, maka di antara tugas liver itu adalah detoksifikasi, melakukan proses pembersihan terhadap racun-racun, virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu dilakukan oleh liver mulai jam 11 malam sampai jam 1 pagi. 11, 12, 3 jam. 3 jam itu liver bekerja untuk detoksifikasi, pembersihan racun, toksin, apa saja yang ada di dalam tubuh. Maka kalau jam itu orang tidak tidur, berbahaya sekali. Kerja liver tidak maksimal. Dan jam itu mestinya orang tidur lelap. Dengan tidur lelap, maka liver bekerja optimal. Maka Allah menciptakan malam itu bukan sekedar sebagai gantian dengan siang, tapi ada hubungannya dengan rahmat Allah terhadap kinerja organ tubuh kita. Dan itu kita nggak beli. Liver kerja juga kita nggak bayari ya. Ibu kalau mendatangkan pembersih ruangan kan perlu biaya. Liver membersihkan kuman racun dalam tubuh kita, itu kita nggak pernah bayari itu, sudah otomatis kerja otomatis. Maka ibu yang dirahmati Allah, orang bersyukur itu betul-betul mengundang cinta kasih sayang.
Nah, maka Allah berfirman dalam surat Ibrahim 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi Allah itu selalu memfasilitasi kebutuhan kita. Keperluan-keperluan kita dicukupi oleh Allah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmatnya. Sayangnya tidak pandai berterima kasih. Nah, syukur adalah cara cerdas untuk memelihara agar rahmat tetap menjadi rahmat, tidak sampai berubah menjadi azab. Jika manusia menginginkan agar rahmat yang diterima menjadi anugerah yang berkah dan manfaat dapat dinikmati secara lahir dan batin, maka rasa syukur akan mengundang bertambahnya rahmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, rahmat yang tidak terhingga itu jangankan mulai dari 0 tahun sampai umur sekian. Kita menghitung rahmat yang kita nikmati sehari saja dan mungkin bisa, dan tidak bisa dihinggakan biaya yang harus dikeluarkan. Contoh, kita ini ketika bernafas, sekali bernafas menghirup udara itu butuh setengah liter udara. Dalam 1 menit manusia itu rata-rata bernafas sebanyak 18 kali. 18 kali. Berarti apa? Dalam 1 menit kita ini butuh 9 liter udaranya Allah gratis. 9 liter 1 menit kali 1 jam 60 kali 24 jam 1 hari 1 malam, ketemunya 12.960 liter. Jadi kita ini bisa bernafas karena Allah menyediakan udara. Dengan kita menghirup udara, maka kita bisa bernafas. Kebutuhan dalam 1 hari itu 12.960. Andai kata kita disuruh Allah beli 1 liter 1 rupiah saja, maka setiap hari kita menyediakan dana 12.960 rupiah untuk 1 orang. Kalau di keluarga itu 5 orang, ya tinggal kalikan 12.960 kali 5. Nah, kalau kita cuma punya uang 6.000, ya silakan hidup setengah hari, mati setengah hari. Itu baru namanya udara. Belum gravitasi, daya tarik bumi yang menyebabkan ibu naik apapun, jalan kaki bisa nyampe ke sini. Andai kata gravitasi itu dicabut, kita melayang semua, naik turun, goyang dompet. Mungkin ibu mau ke sini kesasar ke Sumber Pucuk. Karena apa? Karena daya tarik bumi dicabut oleh Allah. Itu rahmat yang seringkali diabaikan oleh manusia. Belum lagi namanya sehat, sempat, kuat, ditambah lagi tenang, bahagia. Ibu datang ke sini karena Allah memberi kekuatan, kesehatan, dan iroda. Kalau Allah nggak mengendaki, nggak bakalan sampai di sini. Nggak bakalan. Karena itu rahmat ini harus disyukuri dengan apa? Memanfaatkan aktivitas kita sebaik-baiknya.
Masih banyak rahmat-rahmat Allah yang lain. Kita bisa melihat cahaya ini karena penglihatan kita normal. Andai kata nggak normal, ya meskipun ada cahaya, ya kita nggak bisa melihat sesuai dengan kenyataan. Itu pun kemampuan kita melihat itu cuma 12%. Mata kita normal melihat objek didukung cahaya itu cuma 12%. Berarti apa? Ada hakikat objek yang jumlahnya 88%, gitu ya. 88% yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan. Terus kapan melihatnya? Nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Padahal hanya mampu melihat 12% saja. Zulaikha sudah tergila-gila sama Nabi Yusuf. Andai kata Nabi Yusuf itu ketampanannya 100%, mungkin wanita sadunia kelopak-kelopak semua. Itu cuma 12% loh kemampuan kita melihat apapun. Itu pun kalau penglihatan kita normal, lantas dipandu oleh sinar. Walaupun penglihatan kita normal, kalau nggak ada sinar gelap gulita, ya nggak bisa lihat. Nah, oleh karena itu hidup ini sebenarnya nggak bisa ingkar kalau mau cerdas membaca rahmatnya Allah. Tapi mengapa kok qalilan ma tashkurun? Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur, ya karena tidak cerdas membaca rahmatnya Allah. Nah, kemudian Allah bertanya, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ya, sesungguhnya sekecil apapun kebutuhan kita, itu sesungguhnya sudah disiapkan oleh Allah dengan amat sangat sempurna. Amat sangat sempurna. Yang membuat tidak sempurna itu kan manusia, ya kan? Allah menciptakan buah-buahan apapun itu dalam waktu tertentu mencapai titik kesempurnaan. Ibu nanam pisang berbuah. Pada saatnya pisang ini tua dan masak alami, itu sudah tua. Tapi seringkali manusia tidak menyempurnakan itu karena kebelet uang, terus dikarbit, terus mateng, tapi tidak sempurna. Itu manusia yang paling gemar manusia. Buah-buahan dikarbit, padahal Allah sudah nyediain semua yang ada di langit dan di bumi itu sempurna. Kita durian juga gitu, ya. Sayur mayur juga gitu, serba direkayasa. Maka jauh dari yang dikehendaki oleh Allah. Allah itu memberikan segalanya sempurna, yang bikin rusak itu manusia.
Nah sekarang yang kebelet-kebelet itu, yang dikarbit-karbit itu ternyata tidak hanya buah, orang juga dikarbit sekarang ini. Orang dikarbit biar cepat jadi pejabat, dikarbit. Gimana caranya? Ya undang-undang MK dirubah itu dalam rangka mengkarbit. Tapi yakinilah sesuatu yang menyimpang dari sunatullah pasti hancur, pasti hancur. Itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Nah, orang yang tidak beriman sulit untuk memahami sunatullah seperti itu. Allah sudah menyempurnakan karunia-Nya. Apalagi keluasan nikmat Allah itu secara spesifik hanya diberikan kepada manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kamu itu siapa? Manusia, bukan malaikat, bukan jin. Jadi semua yang disiapkan Allah, apa itu tanaman, apa itu hasil laut, hasil tambak, hasil sungai, segala macam, itu semua diperuntukkan bagi manusia. Namun sayang manusia tidak pandai bersyukur. Ibu menanam pohon mangga di depan rumah. Ketika panen yang banyak makan mangga itu siapa? Ya ibu sendiri. Yang dimakan codot kan cuma gigi. Itu pun bekasnya codot juga dimakan yang punya mangga kan. Ya karena enak memang matang kan gitu. Saya ngomong soal tablet-tabletan. Iya. Mau fitnah codot. Ibu nanam pisang, nanam apa saja rambutan di depan rumah, mesti ya diperuntukkan untuk kita. Bahkan pohonnya sendiri nggak makan. Nanam jeruk, nanam apel, pohon jeruk, pohon apel nggak makan itu buahnya, dipersembahkan untuk kita. Namun sayangnya manusia itu tidak pandai bersyukur. Ini Bu, contoh lagi ya. Beragam ikan itu ibu kan nggak bisa menghitung kan. Berapa macamnya ikan laut, belum ikan tambak, belum ikan sungai, belum ikan kolam. Kan banyak. Semua ikan itu yang lebih banyak makan adalah manusia. Ibu beli tongkol, beli tenggiri, beli tuna. Untuk kucing paling-paling kepala sama duri. Dagingnya dimakan semua oleh kita. Nah sekarang kucingnya banyak yang stres. Karena begitu ditemukan presto, semua jadi empuk, kucingnya gak keduman. Semua dimakan manusia karena empuk semua jadi. Apalagi sekarang ada ayam tulang lunak, stres untuk kucing itu, gak kebagian. Sampai kucingnya tanya, ini sih kucing sopo sih gitu. Jadi surat Al-Baqarah 29 ini kebenaran yang nggak bisa diingkari. Nah karena itu Ibu, kekuasaan Allah di dalam menurunkan segala yang dibutuhkan oleh manusia ini dicukupi oleh Allah agar manusia itu menikmati rahmatnya Allah dengan sikap syukur dan qanaah, kemudian ya menebar kebaikan Allah itu kepada sesama manusia. Kan Allah perintah gini kan Bu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika,
dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Jadi ketika Allah sudah memanjakan kita, maka kita harus berbagi kenikmatan dari Allah itu kepada sesama manusia. Itu orang yang paling bersyukur, tidak hanya berterima kasih kepada Allah, tapi menyebarkan rahmat yang diterima untuk kemaslahatan orang lain, sehingga rahmatnya semakin barokah. Nah, sekarang apa hakikat syukur itu? Dalam surat Luqman 12, hakikat syukur itu dijelaskan oleh Allah seperti ini. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan syukurnya manusia. Manusia bersyukur atau kufur tidak mempengaruhi kedudukan Allah sebagai zat yang Maha Kaya. Justru sebaliknya, sifat syukur akan kembali dinikmati oleh orang yang bersyukur. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak manusia yang kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Ada sikap jelek yang sering ditunjukkan oleh manusia. Apa itu? Manusia sering menyembunyikan rahmatnya Allah. Contoh di masyarakat kita, ada tetangga yang tahu kalau tetangganya ini dapat rahmat melimpah ruah. Terus tetangganya bilang, syukur ya alhamdulillah sampai dapat limpahan rahmat dari Allah. Apa wong cuma sedikit kok? Pernah dengar kata-kata itu? Ya, sering. Dan hanya pernah sering. Apa wong cuma nggak menghargai sama sekali rahmatnya Allah. Padahal jelas-jelas semua orang tahu, tapi dibilang wow cuma ini aja. Itu sikap menyembunyikan rahmat. Maka ibu begini, memupuk rasa syukur baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, itu dalam bukunya Renungan Imam Ghazali berbagi trik kepada kita. Imam Ghazali itu ketika makan itu bertanya, kapan saya bisa membalas himpunan jasa banyak orang dalam makanan yang siap saya makan? Beliau merenung, nasi itu tidak ujuk-ujuk jadi nasi yang siap dimakan. Perjalanan nasi itu dari petani yang nanam padi. Setelah panen masih butuh jasa tukang selai. Setelah jadi beras harus dimatangkan jadi nasi. Nah, proses dari beras jadi nasi itu memerlukan himpunan jasa. Tukang pembuat kompor, ada kompor, kalau nggak ada minyak ya nggak nyala. Ada kompor, ada minyak, kalau nggak ada sumbunya kompor ya nggak bisa disumber. Ada kompor, ada minyak, ada sumbunya kompor, kalau nggak ada korek api ya nggak bisa nyala. Ada itu semua, kalau nggak ada yang memberi air ya nggak jadi beras. Renungan itu dilakukan oleh manusia. Itu baru beras, sudah menghimpun jasa banyak orang. Belum lauk pauk, belum sayur mayur,
Ibu enak kan, tinggal beli sawi, kubis, kentang, wortel. Padahal ini himpunan jasa para petani kubis, wortel, kentang, dan sebagainya. Himpunan jasa itulah yang harus dihargai, karena kita nggak bisa nandur sendiri. Itu baru sayur, belum ikan, belum sambel. Bikin sambel kalau nggak ada cowek ya nggak bisa. Ada cowek kalau nggak ada ulet-uletnya juga nggak bisa. Jadi pandanglah semua yang kita nikmati itu sebagai himpunan jasa. Sehingga apa? Kepada sesama manusia kita menghargai jasa dan ramah, tawadhu, santun dengan siapapun. Itu silaturahmi. Nah, Imam Ghazali lebih dalam merenungi itu agar pandai bersyukur. Maka Imam Ghazali bertanya, meskipun makanan ini sudah siap saya nikmati, kalau Allah mencabut indera rasa saya, maka semua makanan menjadi tidak terasa. Itu jalan cerdas membimbing syukur. Kalau Allah mencabut indera rasa sehingga saya nggak bisa merasakan manis, asin, tawar, asam, pahit, panas, dingin, habis manusia. Indera rasa itu sering diabaikan, padahal itu rahmat yang paling berarti dalam hidup kita. Ibu ketika indera rasanya sehat bisa membedakan jenis pisang yang ibu makan, dan rasanya beda semua kan. Pisang raja beda dengan pisang Ambon, beda dengan pisang kepong atau pisang gaji, beda pula dengan pisang dari Lumajang dan Dampit, beda pula dari Thailand dan Argentina, beda semua. Padahal itu namanya pisang, tumbuh dari tanah yang sama, namanya beda, rasanya beda, teksturnya beda, bentuknya juga beda. Kandungan kalorinya juga beda, padahal namanya sama, pisang. Mengapa bisa beda? Karena kita bisa merasakan, karena Allah memberi indera rasa kita sehat. Durian, macamnya durian kan banyak bu. Apalagi ada lomba durian kan gitu ya, ketebalannya, rasanya, teksturnya itu. Andai kata ada nanti muncul gitu ya, rekayasa genetika, muncul durian 7 rasa misalnya. Oh misalnya jangan boleh loh. Nanti kalau salah yang balik kasih dong. Andai kata ada durian 7 rasa, tapi kalau Allah mencabut indera rasa, itu jadi seperti kapuk rasanya, nggak ada rasa. Karena itu indera rasa ini seringkali dilupakan. Ya. Ibu segala macam bumbu bisa kan bedakan rasanya antara jahe, kunyit, kencur, laos, salam, serai, keluar, ya kan? Merica, polo, beda semua, beda nama, beda rasa. Namun uniknya ketika dicampur jadi satuan rasa, ibu masih bisa merasakan. Ibu masak rawon, mesti ada keluarnya kan? Kalau nggak ada keluarnya namanya bukan rawon. Kemudian mesti ada dagingnya, walaupun ada keluarnya, tapi kalau nggak daging itu ya nggak rawon namanya. Kalau manisa di rawon namanya bukan rawon. Tapi umumnya rawon itu mesti daging lah bu. Kemudian yang unik apa? Daun jeruknya itu terasa.
walaupun sudah digodok bareng, kemudian keluarnya, kemudian ramuan-ramuan macam-macam, terasa semua. Kenapa? Allah memberi indera rasa kita. Lagi itu disuruh syukur kok susah gitu. Karena itu Imam Ghazali bertekad, karena saya nggak bisa membalas jasa banyak orang, maka dengan siapapun saya doakan. Saya doakan semua petani, semua nelayan, semua tukang sayur, petani macam, saya doakan mudah-mudahan jasa-jasanya ini dibalasi Allah dengan berlipat ganda. Dan mereka tidak perlu tahu kalau saya berdoa. Kemudian Imam Ghazali bertekad, saya harus ramah tawaduk, menghargai jasa dan peran siapapun. Karena apa? Mereka itulah berjasa mengantarkan saya bisa menjadi seperti itu. Dengan Allah bersyukur karena apa? Allah memberi dua nikmat. Nikmat rezeki berupa makanan dan nikmat indera rasa, bisa merasakan makanan. Jangankan kalau indera rasa dicabut, orang sariawan, bibir pecah-pecah, demam tinggi, udunan di bokong, Sakit. terus cantengan, itu makan menjadi tidak nikmat. Karena itu subhanallah, indera rasa sehat itu bisa menikmati apapun. Ya. Kemarin saya ada pengalaman dan akhirnya saya nyambung dengan materi ini. Di Madinah kemarin itu 8 derajat, jadi tinggi sekali. Lah ada seorang jamaah itu ngambil di dispenser yang panas dengan harapan karena dipegang itu nggak terlalu panas, hangat gitu, langsung diminum. Waktu diminum nggak terasa, Bu. Habis itu melentung. Berarti apa? Indera rasa terganggu karena suhu dingin sampai 8 derajat. Saya ke Masjid Nabawi itu pakai 3 baju. Itu pun saya tutupi dengan kain ikhram saya, jadi dari atas ke bawah saya tutup. Nah itu berarti apa? Sedikit saja indera rasa itu berubah karena suhu, itu sudah bermasalah. Nah, karena itu ibu kita dibimbing oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Mari doa ini kita amalkan setiap saat agar apa? Kita tidak terlena dengan rahmatnya Allah. Yang sering terjadi, begitu orang bergumul dengan kenikmatan, sering lupa kepada yang memberi nikmat. Ya, ambil contoh guyonannya aja. Ketika makan enak, guyonannya apa? Makan enak sampai lali morotua. Pernah dengar kata-kata ini? Sampai enak, saking enak mangan sampai lali morotua. Lupa kalau dikasih anaknya. Nah sekarang bagaimana dengan qanaah ibu? Qanaah adalah sifat menerima segala anugerah Allah dengan rasa ridho, puas, senang, serta menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah. Rasul bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Barang siapa yang merasa aman atas keluarganya, sehat badannya, dan suatu yang dimakan pada harinya, maka seakan-akan dunia menjadi miliknya. Kenapa? Apalah artinya memiliki dunia tapi mati? Apalah artinya memiliki dunia tapi sakit-sakitan? Apalah artinya memiliki dunia seisinya tapi
ya dia tidak bisa menikmati. Karena itu menikmati hari ini itu harus disyukuri apapun yang kita temui. Karena apa? Bisa hidup hari ini, kembali hidup itu sudah nikmat yang tidak terindah. Abu Faras Al-Hamdani berkata, kekayaan sejati adalah kekayaan akan diri sendiri, meski kosong tanpa pangkat dan jabatan. Tiada sesuatu di atas kesederhanaan yang dianggap cukup. Namun bila kamu berpuas diri, maka semua menjadi cukup. Rahmat Allah itu, Bu, cukup untuk hidup kita. Tapi rahmat Allah nggak bakalan cukup untuk membeli gengsi. Catat itu. Rezekinya Allah itu cukup untuk hidup kita. Namun rezeki Allah nggak cukup kalau untuk beli gengsi. Pakai mobil bergengsi. Punya rumah bergengsi. Punya HP bergengsi. Pakai busana bergengsi. Pakai perhiasan bergengsi. Pakai jilbab bergengsi. Pakai bros bergengsi. Pakai sepatu dari Italia. Akhirnya sepatunya hilang, tinggal talinya saja. Kalau untuk beli gengsi nggak cukup rezekinya Allah. Tapi untuk hidup qanaah amat sangat cukup. Nah, jalan menuju pribadi qanaah adalah zuhud. Zuhud itu mencintai dunia seisinya dengan sikap wajar, tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan, juga tidak menjauhi dunia secara ekstrim. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang yang datang kepada Rasul bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang jika aku amalkan Allah akan mencintaiku, demikian juga orang-orang. Rasul bersabda, zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki orang lain, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Jadi Ibu, zuhud ini seperti narasi tadi, mencintai dunia tapi tidak rakus. Itu zuhud. Jadi tidak rakus dengan dunia, tidak rakus dengan harta, apalagi rakus dengan jabatan. Sudah minta diperpanjang, mengkarbit lagi. Nah, ibu-ibu, zuhud ya. Zuhud terhadap yang dimiliki orang lain, artinya tidak iri dengan rezeki yang diterima orang lain. Yang inilah Allah itu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki itu sudah punya alamat. Tidak mungkin rezeki itu salah alamat. Hanya Ayu Ting Ting saja yang salah alamat. Jadi rezeki itu sudah ada alamatnya sendiri-sendiri, Bu. GoFood, GoSend aja nyampe kok. Ya, apalagi rezekinya Allah. Karena itu nggak usah terusik dengan kelebihan rezeki yang diterima oleh orang lain. Jangan sampai melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya. Kenapa? Yang sibuk melihat adalah melihat rumput tetangga, nggak pernah sibuk melihat rumputnya sendiri. Karena itu rubah mindset itu, rumputku lebih hijau daripada rumputnya tetangga. Ngapainlah mengagumi rumput tetangga, bukan rumputnya sendiri. Kagumilah rumput kita sendiri, ngapain? Buang-buang energi aja. Ya kan? Sebaliknya,
Betapa sengsaranya manusia yang diperbudak oleh sifat tamak, rakus, serakah. Perilakunya akan merusak diri karena akan terus didorong untuk memenuhi hajat kerakusannya. Merugikan orang lain karena dengki melihat orang lain mendapat anugerah lebih dibanding anugerah yang diperolehnya. Bahkan dapat merusak agamanya yang menjadi murtad dan kafir, yakni menjadi murtad dan kafir. Ini ada peringatan bagus dari Rasulullah. Ya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madibani jai'ani ursila fi ghanami biafsadallaha min khirsil mali alal mali wasyarafil. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tanah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jadi ibu bisa bayangkan dua serigala yang lapar itu begitu ada kambing habis. Tidak lapar saja menghabisi kambing, apalagi lapar habis. Namun ternyata galaknya serigala itu dalam merusak dan mencabik-cabik kambing ternyata belum seberapa dibanding orang rakus tamak dalam merusak agamanya. Agama seseorang lebih rusak daripada dua serigala makan kambing. Sekarang kita saksikan itu orang jual agama untuk jabatan, jual kehormatan untuk jabatan, jual ayat untuk jabatan, semuanya jual amanah untuk khianat, jual kebenaran untuk kebohongan. Sekarang yang terjadi ini rakus, motornya adalah kerakusan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, betul-betul bahagia kalau orang itu kondangan. Tapi kalau rakus tersiksa. Nah, kalau kita ini mau jujur menilai, sebenarnya harta itu kan nggak pernah abadi bersama manusia. Karena memang rahmat yang bersifat fana, nggak abadi, nggak kekal. Tinggal siapa yang lebih dulu kembali kepada yang maha memiliki harta itu. Bisa jadi orangnya kembali kepada Allah lebih dulu, hartanya ditinggal. Bisa jadi hartanya kembali, orangnya ditinggal. Atau bisa jadi harta dan orang bareng berangkat menggunakan Allah. Karena itu harta tidak pernah abadi bersama. Seorang pegawai negeri dapat gaji awal bulan, nyampe di rumah distribusi kan, untuk dapur, untuk pulsa, untuk listrik, untuk PDAM, untuk gas LPG, untuk arisan cengkir, arisan spray, arisan taplak mejo. Akhirnya apa? Tinggal separuh, jadi gak pernah abadi bersama. Oleh karena itu ibu, dua hal ini yang menjadikan hidup itu bahagia, syukur dengan kebenaran. Segera ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mau tanya, saya silakan. Tes. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang syukur. Kadang kita sebagai seorang istri itu sudah tidak suami lebih dari cukup, tapi kadang dalam hati masih berontak.
ini masih kurang. Nah, ini bagaimana cara kita supaya ikhlas menerima apa yang diberikan kami, sehingga rasa qanaah, terus tidak selalu ada rasa yang tadi tamak dan rakus. Kemudian yang kedua, ini tadi tentang buah. Ini ada misalkan kita menemukan buah jatuh di jalan, tapi masih ngelewar itu di depan rumahnya orang, terus kita ambil supaya tidak mengganggu. Terus yang punya rumah kebetulan tidak ada, ini bagaimana hukumnya? Itu halal apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa syukur itu harus didukung 3 komponen. Lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati membenarkan, tidak gerundel, tidak ngedumel. Kemudian ekspresi syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketika Allah memberi rahmat sehat kita syukuri. Kemudian sehat itu kita imani, karena tidak ada yang memberi sehat kecuali Allah. Nah, kemudian sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi 3 komponen ini harus muncul dalam pribadi seorang yang bersyukur. Kemudian kalau ada pohon yang keluar pagar, ada buahnya, itu bukan hak siapa-siapa, kecuali hak pemilik pohon. Iya. Nah sekarang itu kalau pohonnya keluar pagar ke depan, kalau pohonnya itu tetangga, lakukan transaksi. Tetap minta izin. Ya, lakukan transaksi. Kalau ada pohonnya tetangga ke rumah kita, itu lakukan transaksi. Ini gimana? Kalau dibiarkan, daun keringnya mengganggu lingkungan, halaman tetangga. Nah, tapi kalau begini, Mbak, jangan dipotong, Mbak. Kok buahnya dan aku ya? Oh ya, gak apa-apa, sama bilang halal. Ya, jadi bertransaksi aja ya, bahwa nggak apa-apa nanti tetangga kalau kejatuhan daun kering ya ikhlas, karena nanti kalau dapat buah ya buahnya tetangga. Itu damai sekali, damai sekali. Nggak usah mencak-mencak, DKI daun kering tok nggak buah DKI. Daripada gedumel gitu nambahin dosa lah, ngapain? Dibuat damai saja. Nah, kalau yang menjulurnya keluar kemudian diambil tanpa sepengetahuan pemilik rumah, yaitu haram, enggak boleh. Atau jatuh, nah ini sudah jatuh, daripada kelindes mobil saya ambil, minimal subhat itu. Ayahnya Imam Syafi'i itu makanya melahirkan Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i itu pernah mandi di sungai. Kemudian ada buah delima yang ikut arus air, diambil. Jadi dia nggak petik di pohonnya, buah delima itu ikut arus diambil. Karena matangnya langsung dimakan, dapat separuh, dia gelisah. Loh, saya kan belum minta izin kepada yang punya delima, kok sudah saya makan? Takut tentang subhat, dia menelusuri tepian sungai, di mana kalau ada pohon delima yang condong ke sungai, berarti ini pemiliknya. Begitu nemu, bertamu, ayahnya Imam Syafi'i itu bertamu. Saya mohon maaf,
delima Tuhan sudah jauh ke sana, saya temu, kemudian langsung saya makan. Saya kesini hanya mohon Tuhan mengikhlaskan ya, biar tidak jadi makanan subhat dan haram di perut saya. Pemilik delima itu kagum, kok ada ya pemuda seperti ini ya, hati-hati sekali, warok sekali dalam urusan makanan yang subhat. Langsung, enggak, saya nggak akan makan. Kamu pemuda yang ceroboh. Nah terus gimana kalau saya mendapat ridhonya Tuhan? Ya kamu harus mengabdi jadi pembantu saya selama 1 tahun. Ya ngarit suket, ya isi sumur, isi jeding bukan sumur. Betul, begitu 1 tahun sudah Tuhan tolong diridhokan ya. Oh tidak bisa, kamu saya hukum harus menikahi putri saya, dan putri saya itu bisu, buta dan lumpuh. Waduh, bejomen awalnya. Begitu ya sudah, karena demi ridhonya Bapak yang punya delima itu, bismillah saya siap nikahi putri Bapak walaupun buta, bisu sama lumpuh. Begitu dinikahkan, jemput istrimu sekarang, sudah sah menjadi istrimu. Begitu melihat, pingsan. Karena apa? Dia ternyata cowok. Begitu siuman, dia lari ke bawah. Astagfirullah, saya dosa lagi Pak. Loh kenapa? Putri Bapak ternyata cumanti. Terus gimana tadi katanya bisu? Ya, putri saya bisu karena nggak pernah menggunjing air orang lain. Terus buta karena penglihatannya nggak pernah dibuat melihat maksiat. Kakinya lumpuh karena nggak pernah jalan ke tempat-tempat maksiat. Maka hanya pria seperti kamu yang pantas mendampingi putri. Sweet. Maka pantas kalau lahir seorang anak sekualitas Imam Syafi'i. Menjaga diri untuk tidak makan yang sudah. Ibu sudah jam 9.10. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu diparingi sehat walafiat. Siapkan mental lahir dan batin untuk menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan. Untuk sementara perhitungan hasil pemilu yang curang tak bisa dipikirkan. Ibu punya proyek besar, memberdayakan diri menjadi orang beriman dan bertakwa lewat puasa di bulan suci. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasul